wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Kerajaan Banten. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vina Rahmatul Umah. Saya Indah Rulista. Saya Dia Mevira. Nama saya Firmansyah Andara di Saputra. Saya Sifaul Hikmah. Kesultanan Banten atau dikenal di dunia barat dengan nama Bantam adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, dan Lampung, Indonesia. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Raja terbesar Kerajaan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tritayasa, berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Banten. 1. Sultan Maulana Hasanuddin 1550 sampai 1570 Masehi. Yang kedua, Panembahan Yusuf 1570 sampai 1579 Masehi. Yang ketiga, Maulana Muhammad 1579 sampai 1596 Masehi. Yang keempat, Abu Mufakir 1596 sampai 1651 Masehi. Yang kelima, Sultan Ageng Tritayasa 1651 sampai 1692 Masehi. Yang keenam, Sultan Haji pada tahun 1671 Masehi. Kehidupan sosial budaya. Sejak Banten diislamkan oleh Fathahillah atau Faletehan tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Setelah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam makin kuat di daerah pedalaman. Kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman, yakni di daerah Banten Selatan. Mereka dikenal sebagai suku Baduy. Kepercayaan mereka disebut Pasundan Kawitan, yang artinya Pasundan yang pertama. Mereka mempertahankan tradisi-tradisi lama dan menolak pengaruh Islam. Kehidupan sosial masyarakat di Banten semasa Sultan Ageng. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tritayasa cukup baik karena Sultan memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun setelah Sultan Ageng Tritayasa meninggal dan adanya campur tangan Belanda dalam berbagai kehidupan sosial, masyarakat berubah merosot tajam. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten atau Tumpang Lima dan bangunan gapura-gapura di Kaibon, Banten. Di samping itu juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Kandel, orang Belanda, pelarian dari Batavia yang telah menganut agama Islam. Susunan istana menyerupai istana raja di Eropa. Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tritayasa. Beberapa hal yang dilakukannya untuk memajukan Sultanan Banten diantaranya: 1. Memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. 2. Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan perdagangan lokal dengan perdagangan Eropa. 3. Memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. 4. Melakukan modernisasi
bangunan keraton dengan bantuan arsitektur lokal Skardel. 5. Membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Selain itu, Sultan Agung Tirtayasa dikenal sebagai raja yang gigih menentang pendirian VOC di Indonesia. Di bawah kekuasaannya, kekuatan politik dan angkatan perang Banten maju pesat. Faktor kemunduran. Keberhasilan Banten ketika di bawah kepemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa sangat mengganggu praktik monopoli perdagangan lada yang dikuasai Fok. Akhirnya, Fok mencari cara untuk menghancurkan dominasi Kesultanan Banten, yaitu dengan menghasut Sultan Haji. Pada masa inilah Sultan Haji berhasil naik tahta setelah menggulingnya ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, setelahnya Kesultanan Banten terus-menerus mengalami kemunduran karena seluruh keputusan harus melalui persetujuan Belanda. Bahkan ada banyak pemberontakan, kerusuhan, dan kekacauan dalam segala bidang. Peninggalan Kerajaan Banten. 1. Masjid Agung Demak. 2. Meriam Ki Amuk. 3. Keraton Surosowan. 4. Vihara Apaloki Tasvara. 5. Benteng Spelwijik. 6. Keraton Kaimbun. 7. Danau Tasukarti.